Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ibnu Farhan Ramadan dan rekan saya Fajri Zahrawaani Ahmad akan presentasikan hasil pekerjaan kami berupa simulasi smart farm dan smart home di paket tracer ya. Oke, sebelum kita lanjut ke presentasinya, nanti untuk presentasinya itu dibagi dua antara simulasi dan arsitektur, di mana untuk bagian yang pertama itu arsitektur akan dijelaskan oleh rekan saya Fajri. Silahkan Mas Fajri. Oke, saya share screen. Jadi, arsitektur yang kami rancang untuk simulasi IoT ini seperti berikut, di mana dengan yang kami implementasikan itu semi smart home dan semi smart farm ya. Di mana di sini ada dua sisi, yang paling kiri ini kita penerapan smart home dalam spesifik yaitu di kamar tidur. Di mana secara arsitektur ini ada perangkat smart device seperti kipas angin dan lampu tidur yang sudah terkoneksi ke home gateway di Cisco Packet Tracer, dan secara pengontrolannya ada di smartphone ini. Dan di samping kanannya ada smart farm, di mana eh, di kotak hijau ini asumsikanlah sebuah kebun yang emang di dalam ruang ruang kaca gitu lah, seperti itu. Di mana ada sensor humidity dan ada sprinkler yang akan ter-trigger dalam kondisi tertentu. Kemudian secara akses masuk juga, kami juga sudah menambahkan satu simulasi bahwa spesifik RFID yang hanya bisa mengakses gitu ke si farm ini, kebun ini gitu. Dan jika yang tidak valid itu tidak akan bisa akses seperti itu. Oke, secara arsitektur IoT-nya seperti itu. Kemudian ada arsitektur jaringannya. Di sini ada switch, di mana home gateway dan access point pada masing-masing ruangan ini sudah terkoneksi ke switch core. Dan switch core ini adalah yang menghubungkan ke PC dan administrator untuk smartphone. Kemudian ada IoT server yang memanage device-device IoT, dan ada router gateway di mana fungsinya ya untuk men-setting jaringan, setting DHCP server, dan asumsikan bahwa ini tuh router gateway untuk akses ke internet gitu. Ya, arsitektur seperti itu sih penjelasannya, penjelasan sederhananya gitu. Dan dan perangkat-perangkat ini sudah dikonfigurasi, dan karena DHCP, IP ini sudah dynamic gitu, sudah tidak perlu setting lagi IP. IoT server sudah ada settingnya, RFID ini sudah ada settingannya untuk konfigurasinya, kondisi tertentu yang akan men-trigger pembukaan pintu dan lain sebagainya. Oke, itu untuk arsitektur jaringan. Untuk arsitektur IoT secara umumnya yang kami rancang itu seperti berikut. Dari penjelasan arsitektur sih cukup ya, mungkin bisa dilanjutkan untuk gimana sih gitu simulasi yang telah kami rancang gitu dalam penerapan IoT ini. Monggo dipersilahkan saudara ini. Oke, terima kasih Mas Fajri. Saya coba share screen dulu ya. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai arsitekturnya sama Mas Fajri, kita simulasiin ya buat IoT-nya itu. Karena di sini sistemnya adalah semi smart home dan semi smart farm. Jadi untuk yang di smart home-nya ini kita karena di sini sudah smart device ya antara fan sama light-nya. Jadi kita bisa kontrol melalui smartphone di sini. Kontrolnya ini manual karena ya masih semi gitu ya. Jadi kita bisa menyalakan maupun mematikan lampu secara jarak jauh menggunakan handphone. Ini untuk sebelum akses device itu kita perlu login dulu. Ini untuk server IoT-nya yang di sini ya, yang ada di Maaf atas. Ibu, kayaknya belum ke share screen si Oh ya, dashboard harus all deh dashboard kayaknya nih.
muncul? Nah, oke, udah Ya, udah muncul. muncul. Nah, ini untuk IT server address ya, ini diambil dari IoT server yang ada di sini ya. Jadi sudah dikonfigurasi dan IP-nya adalah IP-nya 192.168.692. Dan untuk username passwordnya seperti yang tertera pada layar. Setelah kita inputkan bisa kita login. Oke, untuk informasi servernya saya ralat ya tadi 69.2, tapi yang fixnya itu untuk smart home ini karena dia terhubungnya ke home gateway. Di home gateway-nya itu di set IP-nya itu 25.1 ya. Dan untuk username passwordnya admin-admin. Kemudian kita klik login. Nah, di sini akan terbaca dua device yaitu kipas dan lampu tidur ya. Di sini kan untuk mengontrol kamar tidur. Di sini untuk kipasnya bisa kita nyalakan dengan menggunakan smartphone. Nah, ini nyala dan low. Kemudian kita nyalakan high kan seperti ini. Sama juga untuk yang lampu tidur, di sini bisa nyala kecil ya, dim, atau bisa nyala sepenuhnya seperti ini. Jadi bisa kita kontrol menggunakan smartphone. Oke, yang berikutnya kita coba simulasikan untuk yang smart farm ya. Jadi smart farm ini karena tadi yang sesuai Mas Fajri sampaikan, jadi konsepnya karena farmnya itu atau kebunnya itu di dalam ruangan kaca. Jadi di sini kita ada smart door-nya. Untuk smart door-nya itu kita menggunakan RFID, di mana di sini untuk simulasi RFID saya itu tidak bisa mengakses. Jadi di sini RFID readernya. Nah, ini tetap merah ya warnanya. Merah, ini juga merah artinya pintu tidak bisa dibuka, tapi untuk yang RFID-nya Pak Jri, ini ketika diarahkan itu akan membuka. Nah, di sininya di RFID readernya hijau, di sininya juga hijau di pintunya. Oke, berikutnya saya simulasikan untuk yang di sini ada humidity ya, humidity server, humidity sensornya itu akan membaca dan nantinya ini sprinkle ini akan menyiram tanaman secara otomatis. Membacanya itu bisa dari visinya ya. Nah, di sini ada 4 yang terbaca. Tadi pintu yang ini, pintu, kemudian RFID reader, kemudian humidity dan sprinkle. Nah, untuk simulasinya di sini sudah ada beberapa kondisi yang ditambahkan. Nah, untuk kondisi yang sekarang kan ini sprinkle-nya mati ya, karena kondisinya itu kelembapan di angka 60%. Dan kalau misalnya kita naikkan humidity-nya menjadi 80%, ini akan nyala. Nah, seperti ini. Jadi humidity-nya akan setelah membaca ternyata kondisi tanahnya kering gitu, jadi si sprinkle-nya ini akan menyala. Dan kemudian ketika kita kembalikan ke angka sebelumnya, nah, sprinkle-nya ini akan mati karena tanahnya sudah cukup terhidrasi ya. Itu 75 sih, yang 75 coba. Ini humidity sekarang kan 70. Nah, ini Coba ya. 75-nya, nah iya yang itu. Anggap aja yang kalau di ini di 70 aja sih. Nah, Jadi 70. jika humidity-nya 70%, nah kondisi sekarang 70%, dia bakal mati gitu sih. Nah, ini ya untuk kondisi humidity-nya 70%, nanti sprinkle-nya ini otomatis mati karena kelembapan tanah dianggap sudah cukup. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk arsitektur dan simulasi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.